Wahai teman-teman, Nabi Muhammad SAW melarang kita duduk di tempat-tempat tertentu. Ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Selain itu, Nabi SAW berkata bahwa karena kebiasaan-kebiasaan tertentu manusia, syaitan tidur di dalam hidung. Apa artinya ini? Ini adalah sesuatu yang pasti akan membuat Anda berpikir. Kita sering menganggap beberapa postur atau cara duduk sebagai sesuatu yang sepenuhnya normal. Tapi pada kenyataannya, mereka bisa menjadi jebakan syaitan. Ya, bahkan tempat Anda duduk bisa memperkuat atau melemahkan jiwa Anda. Nabi Muhammad SAW memperingatkan kita tentang hal-hal sederhana seperti ini yang tidak kita beri penting. Namun melalui hal-hal itu, syaitan menemukan cara untuk mempengaruhi kita. Dalam video ini, kita akan belajar tentang beberapa ajaran Islam yang terlupakan yang bisa membantu melindungi iman kita. Ini akan dijelaskan berdasarkan hadis-hadis sahih dan ajaran Islam yang murni. Ini bukan hanya pengingat sederhana. Ini adalah kebenaran yang banyak orang tidak tahu. Jadi berhati-hatilah karena diskusi hari ini mungkin melindungi iman Anda dari bahaya yang tidak terlihat. Apakah Anda siap untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Maka tulislah di kolom komentar, saya taat kepada Allah tanpa syarat. Juga berikan like pada video ini dan jangan lupa subscribe ke channel ini. Assalamualaikum, wahai penonton yang terhormat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk tidak duduk di antara bayangan dan cahaya. Bayangkan diri Anda duduk di bawah pohon, setengah di bayangan dan setengah di bawah sinar matahari. Terlihat normal, kan? Namun Nabi Muhammad SAW dengan jelas memperingatkan kita tentang ini. Beliau berkata, janganlah salah seorang dari kalian duduk setengah di bayangan dan setengah di bawah sinar matahari. Karena itu adalah tempat duduknya syaitan. Abu Daud, ini bukan hanya nasihat kesehatan biasa. Ini adalah pelajaran spiritual yang mendalam dalam Islam yang diwariskan kepada kita melalui sunnah. Dalam Islam, segala sesuatu adalah tanda. Duduk setengah di cahaya dan bayangan berarti menempatkan diri di antara dua dunia yang secara spiritual signifikan. Postur seperti itu menarik kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat, yang tidak bisa kita lihat. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa syaitan berkembang di dalam ketidakseimbangan. Mengapa? Karena ia menemukan kelemahan di sana. Ketika kita tidak sepenuhnya taat maupun sepenuhnya durhaka, ia masuk melalui celah itu. Keunggulan seorang mukmin ditunjukkan di sini. Beriman tanpa melihat, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 3, mereka yang beriman kepada yang gaib adalah orang-orang yang benar. Ini bukan tentang melihat hantu. Ini adalah mengakui bahwa alam semesta mengandung realitas di luar pandangan kita. Malaikat, jin, dunia arwah, dan syaitan. Bahkan menerima pelajaran dari satu sinar cahaya matahari membuktikan penyerahan diri yang sempurna kepada Allah. Di zaman sekarang, tidak ada yang diterima tanpa bukti. Tapi pengikut Nabi Muhammad SAW tahu bahwa ketaatan sebelum pemahaman adalah bagian dari iman. Seorang mukmin tidak bertanya mengapa. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Inti dari pengetahuan gaib Islam terletak di sini. Bukan dalam deklarasi yang keras, tapi dalam ketaatan yang diam. Belajar dalam keheningan dan keteguhan hati. Jadi bahkan hal kecil seperti duduk di antara cahaya dan bayangan mungkin terlihat tidak signifikan bagi dunia, tapi itu signifikan bagi Allah. Perilaku luar mencerminkan keadaan batin. Apakah Anda di dalam cahaya, di dalam bayangan, atau bimbang di antara keduanya? Ajaran halus Nabi ini mengungkap keseimbangan batin kita, perjuangan kita melawan syaitan, dan keinginan tulus kita untuk berjalan di cahaya Allah. Keyakinan pada yang gaib membentuk karakter kita. Ada kebenaran-kebenaran yang mata manusia tidak bisa melihat, tapi hati seorang mukmin menerimanya dengan mudah. Disinilah Islam dimulai. Dalam Al-Quran yang suci, Allah berfirman, mereka yang beriman kepada yang gaib adalah orang-orang yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 2. Ini bukan iman buta, melainkan cahaya batin yang mengajarkan kita bahwa dunia tidak terbatas pada apa yang bisa dilihat. Misteri-misteri Al-Quran bukan teka-teki, mereka adalah panduan untuk iman. Seorang mukmin tidak selalu mencari memahami mengapa syaitan tidur di dalam hidung atau mempengaruhi telinga mereka yang melewatkan salat subuh.
Mereka hanya tahu bahwa apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah benar, bahkan jika tidak cocok dengan logika duniawi. Iman seperti itu sendiri adalah keajaiban. Beriman tanpa melihat di dunia penuh keraguan adalah tindakan spiritual yang berani. Mereka yang mengejek ajaran-ajaran ini mengira mereka bijak, tapi cahaya sejati yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 35 datang dari Allah. Cahaya ini hanya masuk ke hati yang siap menerimanya. Syaitan duduk di antara cahaya dan bayangan bukan sebagai takhayul, tapi sebagai cara untuk menantang jiwa agar selaras dengan pengetahuan Allah. Contoh konkret, taat bahkan pada apa yang tidak bisa kita jelaskan. Bayangkan bangun pagi dan mencuci hidung Anda. Nabi SAW berkata bahwa syaitan tinggal di hidung pada malam hari. Apakah Anda melihatnya? Tidak. Namun Anda mengikuti instruksi. Mengapa? Karena ini adalah ketaatan spiritual. Contoh lain, seseorang yang melewatkan salat subuh. Nabi SAW berkata bahwa syaitan mempengaruhi telinga mereka. Ini bukan lelucon atau metafora, ini adalah kebenaran spiritual dalam Islam. Memahami ini mengubah salat menjadi perisai, cahaya yang melindungi dari bahaya yang tidak terlihat. Contoh lain, berjalan hanya memakai satu sepatu. Mungkin terlihat aneh, tapi Nabi SAW melarangnya. Mengapa? Karena itulah cara syaitan bergerak dan seorang mukmin, bahkan dalam tindakan kecil, menolak menyerupai musuh mereka. Lihatlah, bahkan tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari, Anda bisa menjadi ibadah atau kelalaian. Islam bukan hanya seperangkat aturan. Ini adalah jalan cahaya, di mana bahkan gerakan yang tidak terlihat membawa makna. Berpegang pada ajaran ini meningkatkan kesadaran spiritual Anda dan melindungi Anda dari bahaya misterius. Tanyakan pada diri sendiri, berapa banyak berkah yang telah saya hilangkan dengan mengabaikan ajaran-ajaran kecil? Apa yang terlihat kecil bisa besar untuk jiwa. Dan pengingat ini mengingatkan kita. Kami mendengar dan kami taat. Kekuatan spiritual sejati adalah mengikuti bahkan apa yang tidak bisa sepenuhnya dipahami oleh akal. Prinsip inti pentingnya taat bahkan tanpa pemahaman penuh. Keindahan seorang mukmin terlihat ketika mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Ini bukan penyerahan buta. Ajaran Islam mengingatkan kita bahwa Allah yang memerintah tahu apa yang tidak kita ketahui. Konsep ini ada di setiap ayat, setiap aturan, dan setiap instruksi Nabi. Iman sejati dimulai di mana penalaran manusia mencapai batasnya. Misalkan seseorang bertanya, "Jika kita tidak mabuk, mengapa dilarang sholat dengan anggur di bibir kita?" Jawabannya sederhana, karena Allah telah melarangnya. Pelajaran spiritual dalam Islam adalah bahwa kita tidak bisa memahami segalanya melalui logika. Namun di dalam ketaatan terletak hikmah yang besar. Saat ini banyak orang ingin memahami segalanya terlebih dahulu. Mereka tersesat dalam analisis, menolak misteri, dan menutup hati mereka. Tapi Al-Quran berkata bahwa mereka yang beriman kepada yang gaib adalah orang-orang yang benar. Iman pada yang gaib adalah panduan sejati. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepada kita seperti apa ketaatan yang tulus. Beliau akan salat bahkan sampai kakinya bengkak meskipun Allah telah mengampuni beliau. Mengapa? Karena cinta kepada Allah dibuktikan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Pengetahuan spiritual dalam Islam tidak terbatas pada buku. Ini diwahyukan kepada mereka yang taat, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Jadi ketika Anda mendengar aturan, hadis, atau nasihat, jangan buang waktu bertanya mengapa. Pertama, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya siap taat? Inilah yang syaitan tolak lakukan. Dan itulah mengapa Nabi Adam alaihissalam menjadi tercinta Allah. Kesediaan untuk taat sebelum sepenuhnya memahami membedakan mereka yang berjalan di cahaya. Sekarang berhenti sejenak. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari hari ini, saya bertanya pada Anda ini. Apakah Anda siap taat pada sesuatu, bahkan jika pikiran Anda belum sepenuhnya memahaminya? Tulislah di kolom komentar, saya taat kepada Allah tanpa syarat. Biarlah ini menjadi sumpah publik Anda, tindakan iman yang diam namun kuat.